pemirsa Love Channel dimanapun berada, puji Tuhan. Salam jumpa, senang rasanya ya kita boleh bertemu kembali. Kita boleh bersama lagi belajar firman Tuhan melalui pelajaran yang akan disampaikan oleh lovers kita yang cantik-cantik tentunya. Pemirsa, saat ini hadir bersama kita seorang ibu yang memiliki semangat yang luar biasa dalam pelayanannya. Ibu Jenny Adelaida Manafe Fam Sabari, PhD, MPH. Saat ini pemirsa, kami sangat berterima kasih dan bertambah sukacita dalam Tuhan oleh karena semakin tambah para pendengar yang merespon pelayanan Love Channel ini. Respon yang baik yang diberikan tentunya membuat kami semangat dan lebih semangat lagi untuk menyampaikan dan membagikan firman Tuhan. Saudaraku pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada yang diberkati Tuhan, mari tetap station dan bantu channel kita ini dengan memberikan komentar yang baik supaya kami boleh lebih semangat berkarya dan membagikan pelajaran firman Tuhan. Tuhan memberkati. Baik, mari kita menyapa lovers kita. Salam Ibu Tina, bagaimana kabarnya? Shalom Ibu Erita, shalom lovers. Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Salam sehat, damai sejahtera. Jadilah petang, jadilah pagi, segenap alam bersaksi, segenap alam memuji, sungguh amat baik. Baik, terima kasih Ibu Tina, puji Tuhan. Salam Mem Manafe, apa kabar? Shalom, sehat-sehat berkat Tuhan. Salam manis untuk Love Channel Medan. Mudah-mudahan channel ini tetap berjaya dan terberkati semua pemirsanya. Buah rambutan, buah delima. Ingat, keselamatan tujuan bersama. Puji Tuhan, terima kasih Memanafe. Salam Ibu Rina, gimana kabarnya saat ini? Shalom Ibu Erita, shalom lovers, shalom pemirsa di rumah, kabar baik, salam jumpa, mari melayani, semoga kita menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Rina, puji Tuhan. Dan saya Erita Siburian juga dalam keadaan sehat, sukacita, senang belajar dan berbagi. Terima kasih, luar biasa. Baik, lovers dan pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada, dalam kitab Kejadian ada kisah Abram. Kehidupan Abraham penuh dengan tawa dan ketakutan. Nama Abram menjadi Abraham, menyiratkan kemuliaan dan kehormatan. Baik, sebelum kita lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ibu Tina, silakan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang penuh kuasa dan penuh kebaikan. Terima kasih pada saat ini Engkau sudah merangkul kami, terutama kami Love Channel Medan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami sudah dipertemukan dengan pemirsa yang luar biasa. Kiranya Roh Kudus Tuhan, Roh Suci Tuhan membukakan hati kami, sehingga kami tunduk pada firman Tuhan. Dan biarlah semuanya ini untuk kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, kami sangat menyadari betapa kami sangat lemah dan penuh dengan keberdosaan. Kiranya Bapa memberikan pengampunan kepada kami. Terpujilah Engkau hari ini dan untuk selama-lamanya. Amin. Amin, terima kasih Ibu Tina. Baik, lovers dan pemirsa yang diberkati Tuhan, saat ini kita sudah masuk kepada pelajaran ke-7. Triwulan kedua tahun 2022 dengan judul Perjanjian dengan Abraham. Sebagai ayat inti kita pada pelajaran ini terdapat dalam Kejadian 15 ayat 21. Izinkan, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Baik lovers dan pemirsa yang diberkati Tuhan, pada pelajaran ini, pada bagian pelajaran ini kita masuk ke jantung pengalaman peribadatan Abraham. Karena pada pelajaran ini kita sampai pada momen penting
ketika Tuhan meresmikan perjanjiannya dengan Abraham. Perjanjian Abraham adalah perjanjian kedua setelah perjanjian dengan Nuh. Perjanjian Abraham berisi persyaratan yang sama dengan perjanjian Nuh. Namun, pemirsa, ada perbedaan. Apa perbedaannya? Nah, pemirsa Love Channel Medan yang diberkati Tuhan, para lovers kita sudah mempersiapkan dan akan menjelaskannya dengan baik. Mari tetap stay di channel kita ini ya. Baik, saat ini kita serahkan kepada Mem Manafe tentang iman Abraham. Silakan, Mem. Ya, terima kasih untuk kesempatan bersama-sama dengan pemirsa dan lovers di Love Channel Medan. Nah, pelajaran hari Minggu ini merupakan garis besar dari pelajaran kita sepanjang minggu ini. Karena kita bisa baca dalam Kejadian 15 ya, ayat 1 sampai 19. Nah, ceritanya begini, kita ikuti sedikit saja ya. Tuhan berkata kepada Abraham, "Jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu sangat besar." Mengapa? Tuhan sudah berjanji, sudah membuat janji dengan Abraham. Engkau akan menjadi bangsa yang besar. Tetapi sampai saat ini, Abraham sudah berumur 90 tahun. Anak perjanjian itu belum juga lahir. Jadi dia bilang, "Oh Tuhan, biarlah Eliezer, hambaku itu, menjadi ahli waris itu." Tidak, kata Tuhan, tidak. Engkau, melainkan anak kandungmu sendiri, dialah yang menjadi ahli waris itu. Nah, inilah janji itu. Tetapi bukan sampai di situ saja. Abraham percaya bahwa Tuhan, maka Tuhan akan memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Dia percaya kepada Tuhan. Lalu Tuhan berkata kepada Abraham, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim." Dan Abraham katakan, "Dari mana aku tahu bahwa tanah yang Tuhan akan janjikan itu menjadi milikku?" Tuhan bilang begini, "Abraham, ambil seekor lembu betina. Ambil seekor kambing betina. Ambil seekor domba jantan. Seekor burung tekukur. Dan seekor burung merpati." Nah, inilah yang diperintahkan Tuhan kepada Abraham supaya membuktikan janji itu benar. Dan itulah yang dilakukan oleh Abraham. Lalu menjelang malam Abraham tertidur. Dan Tuhan berfirman kepadanya, "Ingat Abraham, aku akan menjadikan kamu orang asing dalam suatu negeri. 400 tahun lamanya akan menjadi budak di negeri asing itu. Tetapi ingat, aku akan membalas kejahatan bangsa itu. Dan ketika kalian, bangsa itu keluar dari negeri Mesir, engkau akan membawa banyak sekali harta." Dan Abraham katanya, "Engkau akan pulang kepada nenek moyangmu," artinya mati dengan sejahtera. Engkau akan dikubur pada waktu rambutmu sudah memutih. Dan apa yang terjadi kemudian? Kita lihat ya. Keturunan keempat akan kembali menduduki tanah ini. Lalu apa yang terjadi pada malam ketika Abraham memberikan korban itu? Semua potongan-potongan daging itu terbakar, ya. Artinya korban itu diterima oleh Tuhan. Dan
Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham. Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai sungai besar di Efrat atau di Babylon. Jadi kita melihat di sini dalam pelajaran hari Minggu, Abraham percaya kepada Tuhan. Dan kegenapan janji itu bukan atas kebenarannya sendiri, tetapi kebenaran Tuhan. Bukan atas perbuatan seseorang, seperti yang diterangkan pada Dewi Ma'at di Mesir. Ini berarti semua yang berbuat baik diselamatkan. Tidak. Keselamatan diperoleh dengan iman. Pemberian Tuhan. Jadi ritual korban-korban oleh bangsa Ibrani itu melambangkan persembahan pengorbanan Yesus bagi keselamatan kita. Dan melalui Yesuslah kita akan diselamatkan. Dan tanah perjanjian itu menjadi milik kita. Sama seperti tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Inilah pelajaran pada hari Minggu. Baik, terima kasih Mem, luar biasa. Namun saya ada pertanyaan ini Mem ya. Ada penasaran tadi saya terkait dengan apa yang Mem sampaikan. Abraham meskipun dipanggil oleh Tuhan dan meskipun sering digunakan dalam perjanjian baru sebagai contoh tentang apa artinya hidup oleh iman Abraham, terkadang goyah. Mem, pelajaran apakah yang harus kita pelajari dan tidak pelajari dari teladannya? Silakan Mem. Iya, kita lihat bagaimana Abraham disebut bapak orang percaya kepada Tuhan karena imannya. Tetapi kita lihat iman itu bisa goyah juga karena kurang sabar dari Abraham. Kadang-kadang kita juga begitu. Kalau kita di dalam kehidupan ini, Tuhan bilang sabar, tunggu. Kadang-kadang iman ini goyah juga ya. Oh Tuhan, Eliezer aja deh. Karena sudah tua saya. Kelihatan mustahil bagi Tuhan menggenapi janjinya. Tapi ingatlah ya, ingatlah pemirsa, The Lovers, ingatlah Tuhan itu tidak pernah gagal menepati janjinya. Berdoalah supaya kita kuat iman kita. Ya, sama seperti Abraham. Pernah dia meragukan. Tetapi pada akhirnya dia menjadi sangat percaya kepada Allah. Baik. Terima kasih Mem atas penjelasannya. Baik, kita lanjutkan pemirsa Love Channel dimanapun berada, keraguan Abraham. Akan disampaikan oleh Ibu Rina, silakan. Baik, Shalom Lovers, Shalom pemirsa, kita sampai pada judul keraguan Abraham. Ketika Abraham ragu, meskipun Tuhan telah berjanji kepadanya bahwa dia akan memiliki seorang putra. Setelah penantian yang cukup lama, tampak Abraham kehilangan imannya. Dia tidak percaya lagi bahwa dia akan memiliki seorang putra dengan istrinya Sarai. Sarai istrinya merasa putus asa. Dia mengambil keputusan dan mendesak untuk menggunakan praktek umum pada masa itu, yaitu mengambil pengganti Hagar sebagai penggantinya. Ini adalah strategi manusia, nampaknya lebih efektif daripada iman pada janji Tuhan. Kisah Sarah dan Abraham menggemakan kembali kisah Adam dan Hawa di Taman Eden. Kedua peristiwa ini memiliki sejumlah peristiwa yang sama. Sarai dan Hawa aktif, sedangkan Adam bersikap pasif. Rasul Paulus mengacu pada cerita ini menjelaskan tentang perbuatan versus kasih. Ulah langsung dari pekerjaan manusia di luar kehendak Tuhan menyebabkan masalah di masa depan. Sarai berbicara tentang Tuhan, tapi dia tidak pernah berbicara kepada Tuhan. Tuhan juga tidak berbicara kepada mereka berdua. Ketidakhadiran Tuhan sangat mencolok, di mana sebelum-sebelumnya Tuhan intens menemui mereka. Ketika Abraham tersandung kasusnya berkaitan Hagar dan Ismail, kita beroleh contoh bahwa mengandalkan kekuatan dan kemampuan pribadi malah memperumit situasi. Aplikasi dalam kehidupan kita yang boleh kita ambil dari seorang bapa yang setia
yang mengalami keraguan dan kemunduran iman. Mungkin saudaraku, kita lagi ragu. Mungkin kita jauh dari Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia sangat mengasihi kita. Kembalilah, Dia menunggu kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Ibu Rina yang sudah menyampaikan pelajaran yang begitu baik. Kita lanjutkan pelajaran kita, pemirsa yang diberkati Tuhan. Tanda perjanjian Abraham. Silakan Ibu Tina. Terima kasih Ibu Erita, terima kasih Lovers. Pemirsa Love Channel Medan yang diberkati Tuhan. Pada saat ini kita masuk satu ulasan yang istimewa, yaitu tanda perjanjian Abraham. Baik pemirsa, kalau pemirsa mengikuti penjelasan dari Ibu Rina tadi, bahwa terjadinya ya keraguan, ya kurang iman oleh Abraham, ya membuat aliran perjalanan spiritual Abraham dengan Tuhan terputus. Ingat pemirsa, pada pelajaran yang lalu Abraham berpindah-pindah untuk itu dia disebut orang asing adalah untuk menunjukkan perjalanan spiritual imannya. Nah, kali ini terputus pemirsa, luar biasa. Tadi sudah dijelaskan sehingga ini kembali mengulang ya kejatuhan manusia, yaitu bagaimana Adam menerima buah dari Hawa. Nah, ini juga bagaimana Abram menerima saran dari Sarai, istrinya, yaitu mengambil Hagar untuk mendapatkan keturunan. Pemirsa, dalam waktu yang panjang, perhubungan mereka dikatakan terputus. Nah, saya selalu menjabarkan ya, bagaimana Tuhan kembali menjumpai hamba yang dikasihi. Nah, tapi kali ini Tuhan mendatangi Abraham dengan penuh kasih sayang. Ya, pemirsa, luar biasa. Tuhan itu maha baik, ya. Dia menampakkan diri, dikatakan, lalu memulai berbicara kepada Abraham. Itu terdapat Kejadian 17 ayat 1. Nah, oleh karena itu terjadilah perkataan Tuhan kepada Abraham, itu tertulis di dalam Kejadian 17 ayat 1 sampai 19. Saya akan mengambil intisarinya pemirsa, supaya akhirnya tanda perjanjian itu. Yang pertama, engkau akan menjadi bapa sejumlah bangsa yang besar. Katakan ya. Dan engkau akan memiliki cucu yang sangat banyak. Dan akan terbitlah darimu sejumlah raja-raja yang besar. Ya, aku dikatakan akan menjadi Allahmu dan juga Allah keturunanmu. Oleh karena itu, namamu bukan lagi Abram, namun Abraham. Dan istrimu bukan lagi Sarai, tetapi Sarah. Arti baik. Kita akan melihat secara jelas, saya harus baca ya, pemirsa, yaitu Kejadian 17 ayat 10. Dikatakan demikian. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Pemirsa yang diberkati Tuhan, inilah diberikan anjuran tanda Tuhan kepada Abraham. Jadi pemirsa yang diberkati Tuhan, sunat adalah tanda bahwa Abraham akan membuahkan keturunan yang sangat banyak. Dan ini terkait pemirsa dengan nubuatan yang terjadi pada Kejadian 3 ayat 15. Jadi dikatakan janji Tuhan kepada Abraham tidak hanya mengangkat kelahiran fisik suatu bangsa,
tetapi janji spiritual keselamatan bagi semua orang di bumi, yaitu mewujudkan nubuatan Kejadian 3 ayat 15. Demikian Ibu Erita yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Ibu Tina, bahwa perjanjian Abraham adalah memiliki keturunan yang banyak. Mari kita lanjutkan pemirsa Love Channel dimanapun berada. Ibu Rina akan menjelaskan tentang anak perjanjian. Silakan Ibu Rina. Baik lovers dan pemirsa, kita sampai pada judul anak perjanjian. Pada hari yang panas itu, Abraham lagi berteduh di tendanya dan ia melihat ada orang asing yang sedang lewat. Lalu Abraham berlari mengejar orang itu. Meskipun saat itu usia Abraham sudah 99 tahun. Dia lalu menyuruh orang itu untuk singgah di kemahnya dan dia mencuci kakinya dan memberikan makanan. Laku Abraham terhadap orang asing surgawi itu akan menjadi model keramah tamahan yang menginspirasi. Kita boleh baca Ibrani 13 ayat 2. Nyatanya sikap hormat Abraham menyampaikan filosofi keramah tamahan, menunjukkan rasa hormat dan perhatian kepada orang asing itu dengan menunjukkan sikap yang sangat sopan. Saudaraku, di mana saat itu Tuhan diidentifikasikan dengan orang asing yang sedang lapar dan membutuhkan pertolongan dari orang lain. Di sisi lain, campur tangan Tuhan dalam lingkungan manusia menunjukkan kasih karunia dan cintanya kepada manusia. Ketika Tuhan meninggalkan rumah surgawinya dan menjadi hamba untuk menjangkau manusia, Dia mengetahui pikiran kita yang paling rahasia. Buktinya ketika Dia mengatakan bahwa Sarah akan mengandung anak laki-laki, Sarah tertawa. Tuhan tahu. Saya ada pertanyaan untuk pemirsa di rumah. Kenapa Tuhan datang sebagai orang asing yang membutuhkan pertolongan? Kenapa Dia tidak datang sebagai dermawan atau sebagai orang hebat, sehingga orang lain mungkin lebih respect terhadap Dia? Terima kasih Ibu Erita. Terima kasih Ibu Rina. Pertanyaannya untuk pemirsa ya. Semoga nanti bisa dijawab di ruang chat ya, di ruang chat. Baik, luar biasa. Terima kasih Ibu Rina, penjelasannya tentang anak perjanjian semakin menarik pelajaran kita. Kita akan lanjutkan tentang Abraham dan Lot. Lot di Sodom. Silakan Ibu Tina menjelaskannya. Terima kasih Ibu Erita, terima kasih lovers, pemirsa Love Channel Medan, salam damai. Saat ini kita kembali satu ulasan istimewa tentunya, yaitu Lot di Sodom. Ya, pemirsa, kita masih sepekan yang lalu mengingat siapakah itu Lot. Ya, saya akan coba reminding sedikit ya. Ketika para gembala Abraham dan Lot berkelahi, maka dilakukan keputusan berpisah. Apa yang dilakukan Lot? Ya, kita melihat bagaimana karakter Lot. Ya, Lot tidak memiliki konotasi rohani, pemirsa. Yang kedua, Lot hanya keterkaitan dengan kekayaan. Dan tentunya dia seorang yang serakah. Sehingga pada ulasan ini, ya, begitu banyaknya pertolongan Abraham. Kemarin dia sempat ditawan, nah sekarang dia juga dalam hidupnya penuh dengan ancaman. Nah, ulasan ini pemirsa, boleh kita membacanya di dalam Kejadian 18 ayat 16 sampai 23 dan Kejadian 19 ayat 1 sampai 29. Ya, kisah yang sangat menarik untuk kita pelajari. Nah, kenapa pada saat itu, apa titik fokus? Kenapa Lot kembali terancam? Boleh kita sama-sama buka di dalam Kejadian 18 ayat
20. Dikatakan di sana, sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Jadi pemirsa, inilah yang terjadi di Sodom dan Gomora. Saya tidak akan menjabarkan betapa beratnya dosa tersebut. Pemirsa boleh baca ayat yang saya sampaikan tadi ya. Nah, ketika itu kembali lagi Abram sedih ya. Baru saja dikatakan ya, dia baru saja bahagia karena pada saat itu sudah pengukuhan untuk mendapatkan seorang putra dari istrinya Sarah ya. Dia mendengar bahwa Sodom akan ditunggang balikan oleh Tuhan karena kejahatan. Oleh karena itu, pemirsa, ya, ingat dulu pada saat Lot ditawan, dia tidak peduli dengan apapun, asalkan ya, pada waktu itu perang, dia hanya berpikir di mana Lot ditawan. Hanya itu saja. Nah, saat ini pun dia melupakan semuanya. Sampai akhirnya dia katakan, Tuhan, terjadi tawar-menawar, pemirsa. Bagaimana kalau di sana ada 50 orang yang benar? Tuhan, oke, aku akan selamatkan, kata Tuhan. Tawar lagi, karena dia tahu di sana sedikit saja. 45, 40, 30, 20, dan terakhir 10. Ya, Tuhan tetap membuka hati untuk keselamatan. Akhirnya pada waktu itu, sampailah utusan Tuhan kepada Lot. Ya, untuk memperingatkan segera keluar. Nah, pada saat itu pemirsa dikatakan kenapa Abraham bisa melakukan itu? Karena Abraham pada saat itu adalah seorang nabi, ya, yang menjadi perantara bagi orang yang benar dan orang yang fasik, ya. Makanya kenapa pada saat itu Abram terjadi tawar-menawar, ya. Pemirsa yang diberkati Tuhan, seharusnya ya, seharusnya ada 6 orang, di jari saya 6 ya, yang selamat. Ya, pada peristiwa itu, pada ditunggang balikannya Sodom dan Gomora. Kira-kira itu siapa? 6 orang itu? Ayo kita sama-sama ya. Yang pertama tentu Lot, yang kedua istrinya, yang ketiga anak pertama, yang keempat anak kedua. Siapakah dua lagi kira-kira? Calon menantunya, pemirsa. Tetapi ketika Lot mengatakan seperti itu, menantunya ini ragu, tidak yakin. Saya ingat sekali pada peristiwa air bah. Seperti itulah gambarannya. Akhirnya yang selamat siapa? Hanya 4 orang saja. 4, tangan saya 5. 4. Lalu di tengah perjalanan tinggal 3. Siapa yang gugur? Istrinya, ya. Karena apa? Sudah dikatakan jangan lihat ke belakang, tapi dia melihat, akhirnya menjadi tiang garang. Luar biasa. Pemirsa, bila mana perhatian kita, ya, karakter Lot hanya memikirkan kekayaan sehingga dia memilih lembah Jordan, ya, inilah ancaman yang terus didapatnya, ya. Pemirsa yang diberkati Tuhan, dikatakan, saya mau baca pada saat itu apa yang dilakukan Tuhan. Kita mari baca Kejadian 19 ayat 24. Dikatakan, kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. Pemirsa, ada waktunya Tuhan datang dengan kegeraman, ada waktunya Tuhan datang dengan kasih sayang. Baik pemirsa, dikatakan dalam pelajaran ini, ide kehancuran Sodom sama dengan air bah. Ya, baik, inilah pemirsa, sehingga kita melihat ya bagaimana Abraham sebagai orang yang terkasih, kehidupannya sekalipun banyak tentu tantangan sehingga imannya juga kadang-kadang tidak teruji,
tapi mata Tuhan tetap tertuju kepada Abraham. Demikian, Ibu Erita, Tuhan memberkati. Menarik sekali Ibu Tina, kita sudah mendengar kisah tentang Lot ya, yang pelajaran minggu lalu sampai juga dengan pelajaran ini. Pertanyaan saya Ibu Tina, bagaimana, kenapa bisa Lot dan keluarganya diselamatkan, sedangkan Lot itu kita sudah dengar tadi ceritanya. Silakan Ibu Tina. Baik, menarik sekali ya pertanyaannya. Pemirsa, kenapa Lot dan keluarganya diselamatkan? Saya masih, karena tadi saya katakan bahwa ide kehancuran Sodom sama dengan air bah. Ingat pemirsa, 150 hari ya, bumi ditutupi air. Bukan kekurangan sumber air, tetapi air itu surut ketika Tuhan mengingat Nuh. Sama pemirsa, ayo kita baca ya, Kejadian 19 ayat 29. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan, ya, dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham. Lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Ingat pemirsa kesamaannya ya. Air surut karena Allah mengingat Nuh. Lot selamat karena Allah mengingat Abraham. Saya sangat tertarik. Saya berpikir begini, berarti orang-orang benar dapat menyelamatkan sahabat, dapat menyelamatkan di dalam permohonannya. Terima kasih Bu Erita, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Tina, kita sudah semakin mendekati dan sudah mendapatkan ulasan tentang perjanjian dengan Abraham. Namun kita akan mendengarkan kesimpulan dengan lebih jelas dan lebih tuntas lagi, akan disampaikan oleh Mem Manafe. Silakan Mem. Ya, terima kasih untuk pembahasannya yang telah kita dengar. Luar biasa pelajaran yang kita dapat dari pelajaran sekolah Sabat sepanjang minggu ini. Coba kita trace back, lihat kembali bagaimana Allah berjanji. Kalau Allah berjanji kepada Abraham, aku akan memberikan tanah ini bagimu. Dia juga berjanji untuk kita, tanah Kanaan surgawi. Dan jika Allah berjanji, Ia pasti menepatinya. Jadi ingat, kesimpulan yang pertama, kalau Allah berjanji, Ia pasti menepatinya. Yang kedua, Abraham percaya pada janji Tuhan dengan melatih imannya. Melatih iman sangat penting. Setiap hari kita melatih iman kita dengan firman Tuhan dan doa supaya janji yang Tuhan berikan itu menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Melatih iman, sama seperti Abraham. Yang ketiga, keramahan Abraham menjadi teladan. Dia tidak tahu siapa yang lewat, dia tidak tahu. Tetapi keramahannya, mari singgah dulu. Dan pada waktu tamu itu datang, tamu itu memberi berkat kepada keluarga itu. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk ramah kepada orang lain. Memberikan tumpangan, memberikan makanan ya. Seluruh keluarga aktif. Jangan sampai ayah bilang, sediakan makanan Bu. Baru ibunya ngedumel, bikin repot aja. Jangan. Karena apa? Keramahan itu menjadi apa? Berkat. Seluruh keluarga. Abraham, Sarah, hamba-hambanya bekerja sama untuk menunjukkan keramahannya. Yang keempat, kesimpulan keempat, Abraham menjadi pengantara. Tadi sudah disinggung oleh Ibu Tina. Pengantara untuk apa? Keselamatan orang lain. Keselamatan orang benar. Kita juga harus menjadi
doa pengantara bagi saudara-saudara kita, bagi teman-teman kita, supaya mereka itu selamat, supaya mereka selamat. Dan coba kita perhatikan, pelajaran tentang Nuh seisi rumah tangganya selamat. Tetapi berbeda dengan Lut, ada yang hilang. Ini suatu pelajaran yang sangat penting bagi kita. Jangan sampai ada keluarga kita yang hilang. Tetap teguh iman kita. Berdoa kepada Tuhan supaya kita selamat. Dan itulah tujuan kita. Tujuan kita. Agar kita ini beroleh selamat. Masih ingat? Tadi pepatah mengatakan seperti apa? Buah rambutan, buah delima. Ingat keselamatan, tujuan bersama. Tuhan memberkati kita. Terpujilah Tuhan, terima kasih lovers, sangat menguatkan sekali pelajaran ini. Pelajaran yang indah mungkin juga bagi masing-masing kita ya lovers ya, supaya kehidupan kita, keluarga kita, rumah tangga kita boleh menjadi keluarga yang utuh, jangan ada yang hilang. Demikian juga kepada seluruh pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada. Terima kasih, kita sudah mendapatkan pelajaran yang baik pada kesempatan yang indah ini. Sekali lagi terima kasih Memanafe yang sudah bersama-sama dengan lovers dan pemirsa, dan biarlah pelajaran ini juga boleh menjadi menguatkan iman kita sembari kita menanti menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Baik, terima kasih. Kita akan bertemu kembali pada pelajaran berikutnya. Jadi pemirsa, kami tetap mengundang kita semuanya untuk jangan ketinggalan untuk mendengarkan pelajaran-pelajaran yang menarik. Baik, kita akan tutup rangkaian acara kita ini dan Memanafe akan menutup dalam doa. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa Allah kami yang Maha Pengasih, kami puji dan besarkan nama-Mu, karena Engkau pencipta seluruh jagat raya ini. Namun demikian Tuhan, Engkau mengasihi kami, orang-orang yang berdosa dan hina, dan melalui kasih Yesus, kami diselamatkan. Dan kami layak menghampiri hadirat Tuhan, untuk memohon keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga untuk pelajaran sepanjang minggu ini. Biarlah ini membawa hidup kami lebih dekat kepadamu. Kami akan tetap bergantung, percaya kepada Tuhan dan janji keselamatan itu bagi masing-masing kami. Tuhan berkatilah the lovers. Berkati juga Love Channel ini, agar boleh menjadi terang bagi pemirsa yang mendengarkannya. Biarlah berkat Tuhan menyertai kami, menguatkan iman kami, agar kami siap untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, memberkati seluruh pemirsa, rumah tangga kami, pekerjaan, dan segala sesuatu menjadi berkat bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Memanafe. Baik lovers dan pemirsa dimanapun berada yang diberkati Tuhan, sampai bertemu kembali. Salam. Shalom. Sampai bertemu. Sampai bertemu. Sampai jumpa.